marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sore ini kita masih bisa beribadah pada Allah, bisa duduk di majelis yang mulia, dan bisa melaksanakan saum Ramadan 1447 Hijriah. Insyaallah Allah terus tambahkan hidayahnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat ilmu, nikmat bisa belajar, dan nikmat bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kajian sore yang kedua tentang takdib, taklim dekat, iftar bersama atau berjamaah? Bersama ya, sama aja ya, ada B-nya. Kali ini saya mengambil tema soal refleksi intelektualisme Profesor H.M. Rashidi dalam menjawab penyimpangan pemikiran keagamaan. Ada beberapa variabel dalam judul ini. Satu, refleksi. Apa itu refleksi? Pijat. Pijat refleksi. Bisa juga punya banyak makna. Refleksi itu analisis, evaluasi, perenungan. Atas apa? Intelektualisme. Apa intelektualisme itu? Intelektualisme itu hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran seseorang. Pemikiran siapa saja. Yang basisnya adalah kecerdasan, keilmuan. Kemudian seorang itu melakukan kajian. Ya, itu intelektualisme. Dan harus ada modal dalam intelektualisme itu, yaitu ilmu, ya, ilmu. Nggak mungkin orang tanpa ilmu kemudian punya intelektualitas, ya. Kemudian variabel ketiga, Profesor H.M. Rashidi. Ini ejaan zaman dulu, Rashidi. Sebenarnya Rashidi. Ya. Siapa yang kenal H.M. Rashidi? Oh, itu salah satu asrama akhwat. Ikhwan. Ini asrama H.M. Rashidi. Bukan, itu bagian dari upaya mengenang atas kepeloporannya, atas kontribusinya, atas sumbangsih intelektualitasnya. Maka asramanya dipilihlah menjadi nama asrama H.M. Rashidi. Siapa yang tahu? Menteri Agama. Yang keberapa? Pertama. Ya. Menteri Agama yang sekarang yang keberapa? Siapa yang sekarang? Menteri Agama sekarang? Profesor Nasaruddin Umar. Nah, Pak Rashidi ini Menteri Agama yang pertama dalam kabinet Syahrir. Kabinet Perdana Menteri Syahrir.
Sultan Syahrir. Kenal? Zaman pemerintahan Pak Karno. Itu Pak Rashidi. Beliau dipilih menjadi Menteri Agama yang pertama. Kemudian juga beliau diplomat. Diplomat atau diplomat? Diplomat itu kerjaan urusan duta besar, ya, untuk melakukan komunikasi berdiplomasi dengan negara-negara lain. Itu Pak Rashidi. Ada yang pernah nulis Pak Rashidi? Siapa? Siapa? Ya. Silakan dilanjutkan tulisannya. Banyak, dari perspektif mana yang mau ditulis pemikiran Pak Rashidi. Kemudian variabel keempat, menjawab penyimpangan pemikiran keagamaan. Jadi banyak pemikiran-pemikiran keagamaan disimpangkan, diselewengkan oleh kelompok-kelompok lain. Bisa jadi datang dari umat Islam sendiri, tokoh-tokoh Islam, dan juga dari kalangan orientalis. Ya, kalangan orientalis. Yang menarik, ini bisa 1 semester ini untuk membahas Pak Rashidi ini. Beliau walaupun belajar di Barat, di mana ngambil program doktoralnya? Di Prancis, ya, Sorbonne, di Sorbonne, Prancis. Tahu Prancis di mana? Di sebelah kulon Citayam. Di Prancis beliau belajar doktoralnya. Pernah juga ke Mesir, belajar ke Mesir. Dengan kecerdasannya dan pasca belajar di Mesir, pulangnya langsung sekian lama kemudian baru beliau diangkat menjadi Menteri Agama. Awalnya Menteri Negara, tapi ditugaskan untuk membentuk kementerian atau Departemen Agama ketika itu. Otomatis beliau yang mengawali menjadi Menteri Agama tahun 1946. Ya. Itu secara akademisnya, ya. Kalau ditarik lagi ke belakang, pada masa sekolahnya pernah bertemu, belajar dengan Ahmad Syurkati. Ahmad Syurkati, tokoh dari tokoh ulama dari Jamiatul Khair dan Al-Irsyad, ya, Al-Islamiyah. Kalau ini Irsyad apa? Nah, namanya sebetulnya Saridi, nama kecil dari orang tua. Karena kabarnya Syekh Ahmad Syurkati sulit lisannya menyebut Saridi, dan secara spontan Rashidi gitu ya. Akhirnya namanya ganti Rashidi. Kalau Saridi cenderung Jawa, ya. Kalau Rashidi cenderung Islam. Rashidi. Nah, itu sekilas, ya. Lalu apa kaitannya dalam diskusi sore ini? Refleksi. Jadi kita merenungkan kembali, menganalisis bagaimana Pak Rashidi, Profesor H.M. Rashidi ini begitu gigih dalam binaan wadifaan, ya, tentang Islam, atas Islam, ya, dari penyimpangan baik pemikiran maupun amaliyah, praktek-praktek
keagamaan. Apalagi kalau dilihat dari sisi beliau berasal dari kota gede, Jogja, ya. Jogja yang Pristek 2, Pristek 1 ketika rihlah ilmiah ke Pandaan, kemudian rihlah sejarah mampir di kota gede, akan berziarah ke kota gede itu. Ingat? Dan melihat bangunan rumahnya yang dulu pernah ditempati. Di sana, beliau ceritakan dalam buku Islam dan Kebatinan, buku ini merupakan hasil seminarnya di Lembaga Administrasi Negara Jakarta ketika merespon tradisi-tradisi keagamaan dan soal Islam sebagai din, ya. Itu kemudian makalahnya dijadikan buku. Dan ini beliau kupas juga persoalan tradisi-tradisi keagamaan yang terjadi di kawasan atau di masyarakat Jawa. Dulu dikenal dengan Islam Abangan, ya. Islam Abangan atau masyarakat Jawa Islam. Dia Jawa, etnis Jawa, punya tradisi Jawa, tapi mereka kemudian orang-orang komunitas Jawa itu beragama Islam. Kalau kalian pernah belajar kitab Manhajul Istiqomah, ya, di mana Syed Utsman juga menjelaskan soal tradisi-tradisi yang hidup di tengah masyarakat, khususnya di Betawi ketika itu, ada unsur-unsur tradisi, ya, yang kemudian dipadukan dengan Islam. Yang ternyata ajaran-ajaran Islam itu menjadi tidak murni, atau tradisi itu dianggap Islam, ajaran Islam. Ya. Dan ini juga pernah dialami oleh para sidi kecil di kota gede ketika itu. Jadi kalau Ramadan ini rame tradisi-tradisi masyarakat ketika itu. Ya, Lebaran dan lain sebagainya, Maulidan. Itu bisa dilihat dalam catatan sejarahnya. Nah, para sidi dalam bukunya itu beliau kupas, beliau sajikan bagaimana masyarakat Jawa Islam ketika itu masih terpengaruh dengan pemikiran tokoh-tokoh Jawa yang menulis kitab-kitab yang kemudian diikuti ajarannya, seperti Darmo Gandul, Gatoloco, Serat Sentini, Hidayat Jati. Nah, itu ditulis oleh tokoh-tokoh Jawa ketika itu yang mengandung nilai-nilai kebatinan. Nah, di buku itu para residen membandingkan, menyajikan dua hal. Satu, tradisi kebatinan di masyarakat Jawa ketika itu, Jawa Islam ya. Kemudian pada bagian akhir para sidi menampilkan sebenarnya Islam itu seperti apa. Ajaran Islam itu bagaimana? Ya. Misalnya pada bagian akhir buku Islam dan Kebatinan, para sidi menjelaskan apa itu Islam, ya, apa itu wahyu, apa itu siapa Nabi Muhammad, apa itu ilham, ya, apa itu Al-Quran dan isinya, siapakah Allah, siapa itu manusia, ekonomi, prinsip penghidupan, penghapusan perbudakan.
Itu esensi-esensi Islam yang nanti maksudnya beliau bandingkan dengan konsep-konsep kebatinan dari Islam Jawa itu atau Jawa Islam. Nah, ini penting. Jadi sejak awal para Sidi begitu serius merespon pemikiran-pemikiran pemikiran keagamaan yang kemudian dianggap bagian dari Islam, gitu ya. Nah, nanti sampai akhirnya merespon pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal, dan pemikiran-pemikiran pluralisme. Itu nanti dijawab oleh Pak Rasidi. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai intelektualisme beliau. Dan keagamaan beliau, keislaman beliau tidak diragukan lagi. Ya. Beliau cerdas. Ya. Pernah jadi guru besar di UI, Universitas Indonesia, di bidang hukum Islam. Ini nanti kalau di antara antum yang mau melakukan kajian dari buku-bukunya itu bagus sekali. Bahkan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, itu ada mata kuliah namanya metodologi studi Islam. Sayangnya mata kuliah ini itu dasarnya pemikiran-pemikiran kalangan liberal dan mereka mengadopsi, mengambil dari pemikiran-pemikiran orientalis barat. Ya. Pak Rasidi juga punya buku ya yang khusus mengkaji soal Islam. Ada 4 hal yang beliau kupas dalam bukunya itu. Ya. Apa judulnya? 4 kuliah agama Islam pada perguruan tinggi. Itu menarik tuh. Ya. Jadi nanti antum kalau kuliah ya di perguruan tinggi Islam itu perlu hati-hati ketika ditawarkan soal Islamic Studies. Mereka berangkatnya dari pemikiran-pemikiran orientalis. Nah, itu bisa membahayakan akidah nanti. Ya. Itu di antara bukunya yang lain ya. Islam 4 kuliah agama Islam pada perguruan tinggi. Nah, kemudian Ustadz Adian mengembangkan lagi menjadi 10 kuliah agama Islam. Itu menarik ya. Jadi itu untuk mengokohkan akidah, mengokohkan keimanan. Jangan sampai kita tergoda, tergiur mengikuti alur pikir orientalis barat dan para murid-muridnya yang berasal dari umat Islam itu sendiri. Ya, hati-hati itu. Nanti kita lihat. Ya. Para santri yang dirahmati Allah, misalnya soal bentar ya. Di dalam isi buku 4 kuliah agama Islam pada perguruan tinggi yang ditulis tahun 1974. Nah, 1974. Antum ada di mana ketika itu? 1974. Ya. Itu benar-benar ada 4 poin, ya, 4 kuliah agama Islam. Di antaranya, apakah agama masih diperlukan? Nah, itu yang pertama. Apakah semua agama itu sama? Itu yang kedua, materinya. Ketiga, pengelompokan agama-agama di dunia. 4, agama Islam adalah agama samawi terakhir. Nah, dalam dunia kita saat ini, di mana kita hidup sekarang, ini relevan pertanyaan ini. Apakah agama masih diperlukan?
gitu kan? Bagi kita masih. Tapi ada sekelompok orang atau mungkin sebagian besar orang mengatakan agama sudah tidak diperlukan. Apa yang nggak bisa dibuat oleh manusia saat ini? Dengan AI, semua bisa. Ya. ChatGPT, terus apa lagi? Itu bisa semua. Robot bisa. Bisa melakukan kerja-kerja manusia. Menggantikan fungsi manusia dalam memberikan layanan. Sehingga, loh, fungsi agama di mana? Gitu ya. Untuk mencapai kesejahteraan, bagi mereka kayaknya agama tidak lagi diperlukan. Bahkan bisa jadi menjadi tantangan tersendiri agama itu. Ya. Nah, ini menjadi perhatian. Ini pernah apakah agama masih diperlukan? Parisidi menampilkan gambaran ringkas yang melukiskan keadaan di Prancis dan Inggris di abad 17 dan 18 yang menjadi latar belakang pandangan sekuler Barat. Barat menjadi sekuler ya tentang manusia dan alam. Keadaan-keadaan ini dapat disimbolkan dalam 3 unsur. Bisa kita lihat. 1, kepercayaan penuh kepada metode ilmu pengetahuan. Jadi mereka hanya bergantung kepada ilmu pengetahuan dan metodologinya. Jadi tidak lagi bergantung pada agama. Semua sudah bisa dikerjakan oleh ilmu pengetahuan menurut mereka. Ini abad ke-17 dan 18. Dan ternyata pemikiran ini, pandangan ini masih diikuti oleh mayoritas manusia modern ya, yang tidak berbasis kepada agama. Kedua, ya, apa unsurnya? Kehilangan kepercayaan kepada agama. Ya, khususnya ketika itu agama Kristen ya, di barat ya. Entah Protestan maupun Katoliknya. Itu sudah tidak lagi percaya pada agama. Inilah adanya gerakan sekulerisasi, pemisahan antara urusan agama dengan urusan kehidupan. Ya, kehidupan duniawi, kehidupan ilmu pengetahuan. Mereka pisahkan. Ya, karena sudah tidak percaya lagi kepada gereja ketika itu. Tidak percaya lagi kepada agama. Dan ternyata virus ini menyebar ke dalam tubuh sarjana-sarjana muslim. Ya, kepada intelektual muslim. Akhirnya mereka menganggap Islam itu hanya sebatas agama saja. Tidak bisa mengatur aspek-aspek yang lain. Politik, udah nggak perlu lagi bawa-bawa agama. Berekonomi, dagang, istilahnya gitu ya. Apalagi kebudayaan. Itu agama sudah tidak lagi diperlukan. Ini pemikiran sekuler ini berbahaya. Itu yang kedua tuh. Yang dibaca oleh Parisidi. Ketiga apa? Makin meresapnya paham materialisme. Ya. Yakni pendapat yang mengatakan bahwa yang ada hanyalah benda, materi. Karena dasarnya adalah panca indera. Panca indera. Indera panca. Sedangkan jiwa tidak demikian. Ya. Jadi 3 unsur ini yang mempengaruhi, yang bisa membaca gerak dan arah mengapa kemudian agama tidak diperlukan ketika itu. Ya.
Jadi paham materialisme itu yang wujud itu materi gitu. Sesuatu yang terlihat dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa diapain lagi. Ya. Itu namanya paham materialisme. Yang tidak materi, yang tidak kelihatan, itu bukan kebenaran. Ya. Agama, dia kan tidak bisa disentuh dengan tangan. Keyakinan tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat. Allah juga tidak bisa dilihat secara indrawi mata. Nah, disinilah mereka nggak yakin. Akhirnya mereka mengambil paham materialisme. Sehingga bagi mereka agama tidak diperlukan. Bagi kita nggak begitu. Antum sudah belajar filsafatnya. Maka itu menjadi modal bahwa kebenaran itu tidak hanya dalam bentuk fisik, ya, atau kebenaran, kebaikan tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga mengambil dalam bentuk non fisik, imateri, ya. Kemudian Parasidi juga mengoreksi, merespon, menjawab satu buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan muslim juga ketika itu. Dan dia pernah menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi. Buku yang dikoreksi oleh Parasidi adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Tulisan siapa itu? Profesor Harun Nasution. Udah nggak ada orangnya ya. Tapi buku itu menjadi buku wajib bagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Islam atau mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Islam. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Ini yang diteliti oleh Parasidi, bukan hanya diteliti tapi juga dikoreksi. Ada kesalahan fatal, ya. Beberapa poin yang ditanggapi oleh Parasidi, misalnya agama dan pengertian agama dalam berbagai bentuknya dalam buku tersebut. Tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Tentang aspek teologi, tentang aspek pembaharuan dalam Islam. Jadi mereka mengusulkan agar pemikiran Islam ini harus diperbaharui katanya. Mengikuti zaman, mengikuti ruang dan waktu. Ya. Itu menjadi sempat buku itu Parasidi minta Kementerian Agama agar buku itu tidak dijadikan buku wajib di perguruan tinggi. Ya. Parasidi menulis surat mengusulkan kepada Departemen Agama ketika itu. Tapi setahun kemudian buku itu tidak mendapat tanggapan. Akhirnya Parasidi menulis, mengoreksi buku itu dalam bukunya, koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Saya baca di antara poin dari buku itu yang kemudian Parasidi disampaikan. Perbedaan pokok antara uraian Dr. Nasution, Harun Nasution, dan uraian saya ini adalah bahwa yang membaca uraian Dr. Harun mendapat kesimpulan bahwa agama-agama itu setidak-tidaknya agama-agama besar memberikan ajaran yang sama. Nah, ini garis bawah nih. Memberikan ajaran yang sama. Dan ini sesuai dengan cara approach-nya mengenai unsur-unsur 4 yang terdapat dalam agama. Yang membaca uraian saya akan berkesimpulan bahwa
agama itu ada dua. Nah, ini para Rasyidi bilang agama itu ada dua garis besar. Pertama, agama alamiah atau timbul dari kebudayaan sekelompok manusia. Satu. Kedua, agama samawiyah, agama wahyu. Ya. Jadi para Rasyidi membagi agama dua, agama alamiah, agama budaya yang diproduksi oleh manusia. Kedua, agama wahyu. Yang kemudian para Rasyidi memberikan pandangannya atas pernyataan di buku Pak Harun Nasution itu, bahwa semua agama dianggap sama. Agama itu dibagi dua, agama bumi dan agama langit. Agama langit itu cuma satu, yaitu agama Islam, agama wahyu. Kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, agama wahyunya itu yang diterima oleh Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu agama tauhid, ya. Agama langit, agama samawi. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dipandang oleh Pak Rasyidi sebagai agama samawi terakhir. Karena tidak ada lagi agama setelah Islam. Gitu. Nah, agama-agama yang dianggap dan diakui, diklaim oleh penganutnya sebagai agama samawi, Yahudi dan Nasrani, dalam sudut pandang Islam itu sudah mengalami penyimpangan. Tidak lagi berdasar kepada agama ajaran yang sebenarnya yang dari awal. Itu ya. Nah, ini penting para santri sekalian untuk memahami akidah, ya, akidah Islam, di mana kalian kalau membaca buku dan kemudian menjadi bahan tulisan, perlu hati-hati ketika membaca buku, siapa yang menulisnya, pahami dan kenali siapa yang menulisnya dan arahnya kemana dia menulis itu, ya. Karena worldview, cara pandang bisa berbeda-beda. Nah, kemudian para Rasyidi menyatakan soal agama monoteisme yang Dr. Harun Nasution ketika itu menyebutnya juga sebagai agama monoteisme. Agama-agama yang lain itu, mono itu satu kan, teis itu Tuhan. Jadi satu Tuhan. Ya. Dalam halaman 19 terdapat kata-kata agama monoteisme adalah Islam, Yahudi, Kristen, ya, Protestan dan Katolik dan Hindu. Ini dalam bukunya Dr. Harun Nasution. Dan dalam halaman 22 terdapat kata-kata monoteisme Kristen dengan paham Trinitas dan monoteisme Hindu dengan paham politeisme yang banyak terdapat di dalamnya tidak dapat dikatakan monoteisme murni, gitu ya. Nah, para Rasyidi bilang kata-kata tersebut di atas adalah kata-kata lidah yang tidak bertulang. Artinya terserah si penulis atau siapapun yang ingin menyatakan sesuai dengan kemauannya, tidak berdasar dalil baik nakli maupun akli yang benar, ya, akal pemikiran yang benar. Nah, kemudian dikatakan, direspon, ya, dijawab, cara penyajian dalam buku ini adalah cara pengarang-pengarang barat, ya, yang dalam pikiran mereka menyimpan suatu perasaan bahwa semua agama itu pada dasarnya sama dan merupakan gejala sosial yang dapat ditemukan
pada tiap-tiap kelompok manusia. Nah, ini jelas sumbernya bukan dari kalangan umat Islam, jadi dari kalangan orang-orang orientalis barat ya. Bagaimana mereka mengkaji Islam, kemudian mereka selewengkan, mereka simpangkan dengan pendekatan misalnya apa tuh? Humanisme, paham kemanusiaan, kemudian paham apa lagi? Tekstual dan kontekstual. Nah, itu istilah-istilahnya tuh. Ya. Bagi yang Atko 1, Atko 2 udah paham tuh istilah tekstual dan kontekstual. Jadi dikatakan secara tekstual hukum yang terjadi pada saat itu berlaku, tapi pada saat sekarang dianggap kontekstualnya sekarang ini nggak berlaku. Ya, itulah yang kisah kaum Nabi Lut. Ya, penyimpangan kaum Nabi Lut dianggap ketika itu dilarang secara teks, yaitu bisa dipahami. Tapi sekarang dengan jumlah manusia yang banyak dan dengan banyak argumentasi, dalil-dalil, kebebasan dan lain sebagainya, dianggap sudah tidak dalam konteks sekarang kasus-kasus pada zaman Nabi Lut itu dianggap tidak berlaku sekarang. Nah, itu kan bahaya pemikiran seperti itu dan lain sebagainya. Terus tadi soal yang disampaikan 4 kuliah agama Islam di perguruan tinggi. Nah, ini seiris berbanding lurus dengan apakah semua agama itu sama pada poin kedua. Para Sidi menampilkan pidato dalam bukunya itu. Kalau antum sudah baca pidatonya Presiden Soekarno ketika itu tahun 1955 pada kuliah umum di UI, Universitas Indonesia, Pak Karno bercerita gini ketika membahas soal agama. Jadi kata Pak Karno, ada seorang raja yang ingin menjelaskan, ingin mengajak rakyatnya memahami gajah. Ya, nah, gajah ini diibaratkan agama gitu ya oleh Pak Karno. Jadi mengambil satu pelajaran dari kisah seorang raja dalam memahami gajah. Dengan 4 orang buta. Ya. 4 orang buta ini dipanggil. 1, orang buta yang pertama disuruh megang gajah. Ketika dipegang oleh yang pertama ini, yang dia pegang tuh buntut ekornya. Dikatakan seperti penghalau lalat. Penghalau lalat itu artinya yang suka mengusir lalat gitu. Alat yang kita bikin untuk mengusir lalat. Kan ujung gajah ada ininya kan? Ada bulu-bulunya. Tapi agak lunak dan panjang, kata orang buta pertama. Ya. Ini kisah Soekarno ketika itu. Kemudian sudah selesai, memanggil orang buta yang kedua untuk memegang gajah. Yang dipegang adalah kakinya, kaki gajah. Ya. Siapa yang udah pernah megang kaki gajah? Antum? Belum ya? Dikatakan oleh orang buta yang kedua, itu seperti bambu besar. Bambu besar, gitu kan? Tinggi gitu kan? Tapi agak lunak katanya. Sampai yang ketiga, dipanggil, kemudian yang dipegang itu telinganya. Telinga gajah. Dia katakan seperti daun besar dan tebal. Kata orang tunanetra yang ketiga. Kuping gajah itu yang dia pegang seperti daun besar dan tebal. Yang keempat,
Tunanetra yang keempat memegang belalainya. Dikatakan gajah itu seperti pipa karet. Pipa karet yang besar. Nah, itulah pandangan 4 orang tunanetra terhadap gajah. Ini disampaikan oleh Soekarno. Kemudian Soekarno bertanya, siapakah yang benar dari 4 tunanetra itu? Kata Soekarno, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Dikatakan manusia itu kecil, tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Kecilnya kita, ya, itu nggak mungkin kita bisa memahami banyak hal, ya, atau bisa melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Yang dapat diketahui hanya sebagian dari alam wujud ini, alam yang ada ini. Ini logika yang mereka gunakan untuk memahami agama, gitu ya, untuk memahami Islam, gitu ya. Ada yang bilang Islam begini, ada yang bilang Islam begini. Akhirnya muncul istilah Islam kanan, Islam kiri, Islam jalan tengah, Islam apa lagi? Islam normatif, Islam jalan lurus, macam-macam Islam dinisbatkan dengan kata-kata itu. Padahal Nabi nggak pernah menyebut Islam dengan berbagai tambahan kata-kata yang lain. Islam ya Islam. Dinullah, ya. Nah, sejak pemikiran manusia berkembang, akhirnya mereka menafsirkan Islam menurut kehendaknya. Dan para ulama pun, para sahabat nggak pernah mendefinisikan Islam dengan tambahan kata-kata yang lain. Nah, sekarang udah banyak tuh. Islam tradisional, Islam modern, Islam moderat, Islam transformatif, Islam banyak tuh. Islam konservatif, Islam radikal, Islam fundamentalis. Oh, hati-hati ya menisbatkan Islam dengan kata-kata itu. Karena itu akan membatasi makna Islam sendiri dan bisa berbahaya. Nah, ini sering dilakukan oleh orang-orang yang menyerang saudaranya sendiri. Akhirnya berantem. Islam nggak pernah, umat Islam jadi nggak pernah akur. Yang salah memang pemahamannya terhadap Islam. Kalau Islam ya Islam. Sejak diwahyukan kepada Nabi sampai kita sekarang, ya itulah Islam. Ya. Bisa jadi yang salah adalah orang-orang yang menafsirkan dengan cara-cara yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang anti-Islam. Sama tadi soal Islam dan kebatinan, ya. Jadi ketika Islam masuk, unsur-unsur budaya mempengaruhi Islam. Jadi budayanya yang lebih kuat, Islamnya yang tenggelam. Jadi katakan ini Islam, padahal itu bukan ajaran Islam, itu budaya. Memang budaya ada yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi juga banyak, tidak sedikit budaya yang bertentangan dengan Islam. Ya. Dakwah yang bergerak dari awal di Nusantara ini, yang dipelopori oleh misalnya Wali Songo, itu kan mereka berdakwah ingin merubah masyarakat, mengubah perilaku masyarakat yang masih terikat oleh ikatan-ikatan budaya, ya. Dan itu harus terus didakwahkan. Ya. Kalau bahasa Pak Nasir, tantangan dakwah itu 3. Ya. Apa itu? Sekularisasi, kristenisasi, dan nativisme. Nativisme. Nativisme itu bagaimana mereka mempertahankan tradisi. Yang tradisinya itu bertentangan dengan Islam, tapi mereka anggap itu adalah bagian dari Islam. Nah, ini menurut Pak Nasir. Silakan baca bukunya. Nah, Islam
dengan dasar dianggap sebagai sesuatu yang sama dalam sudut pandang yang berbeda, yang melahirkan paham pluralisme ini, inilah bentuk-bentuk penyimpangan. Belum lagi nanti pemikiran sekularisasi dalam bukunya, dulu yang nulis masih S1, namanya Nurcholish Madjid, Rocklandes masih. Kemudian udah belakangan sebelum wafat, udah guru besar, udah profesor. Nah ini Mas Ulil menulis tentang Nurcholish Madjid ya, sekularismenya. Nah, ini penting ya, memahami pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang berbahaya dari sisi akidah dan amaliyah. Nah, sedikit saya tambahkan, Pak Rasidi mengkritik, padahal Pak Rasidi ketika itu levelnya sudah tinggi, ya, sudah doktoral, sedangkan siapa? Nurcholish Madjid ini masih S1, baru sarjana. Tapi pemikiran Nurcholish Madjid ketika itu dianggap membahayakan soal sekularisasi, memisahkan urusan agama dan urusan kehidupan. Ya, dikatakan gini, bagi seorang yang telah menerima persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri, ini kan Nurcholish Madjid menafsirkan, menerjemahkan la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan selain Tuhan itu. Nah, ya, yang kedua itu besar. Maka pendekatannya kepada benda-benda dunia seharusnya ialah menurut apa adanya benda tersebut, melihat dunia nih, benda-benda dunia, baik berkenaan dengan hakikat maupun hukum-hukum yang menguasai benda itu. Pendekatan itu tidak ada hubungannya dengan masalah, tidak ada hubungan dengan masalah ritus, masalah ibadah dan lain sebagainya. Maka sukses seorang dalam pendekatan kepada sesuatu yang bersifat duniawi tidak tergantung kepada ketekunannya beribadah atau melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jadi dipisahkan tuh. Ketika orang beriman melihat duniawi ini, ya dilihatnya dari sisi duniawi, jangan dilihat dari unsur ketuhanan, dari unsur akidah gitu maksudnya. Nah kemudian Pak Rasidi mengatakan bahwa setelah saya katakan dalam mukadimah tulisan koreksi ini, Saudara Nurcholish melihat bahwa di tanah airnya hanya para cukong saja yang berhasil mengeruk kekayaan, dan dalam skop yang lebih besar hanya orang barat. Nah, berdasarkan penglihatan itu, maka Nurcholish mengemukakan bahwa kemampuan intelektual seorang, suatu bangsalah yang menentukan berhasil atau tidaknya di dunia ini. Ya, kemudian dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kecerdasan bukan satu-satunya faktor untuk sukses. Faktor sejarah, politik, sosial baik dalam satu negara maupun dalam dunia semesta mempunyai peranan di samping akal dan kecerdasan. Jadi maksudnya mereka mendewa-dewakan, mengagung-agungkan akal, ilmu yang mereka dapat untuk membaca alam ini, untuk melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak lagi memakai panduan wahyu, tidak memakai arahan ilahi, agama. Ya. Jadi kita yang berkeyakinan sebagai seorang muslim, beriman pada Allah, itu harus perspektifnya, sudut pandangnya, pemikirannya,
harus dilandasi dengan ajaran agama, dengan Islam. Makanya dikenal dengan Islamic worldview, ya. Worldview of Islam. Ru'yatul Islam lil wujud. Jadi melihat sesuatu itu dalam sudut pandang Islam. Jangan dalam sudut pandang sekuler, sudut pandang liberal, sudut pandang apalagi demokrasi, humanisme. Jangan melulu itu, tapi kokohkan dulu sudut pandang Islamnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama, bahkan diawali oleh para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah, dan juga para tokoh-tokoh Islam yang ada saat ini, maupun yang sudah meninggal, mewariskan buku-buku yang perlu kita kaji lagi, kita baca kembali. Ya, salah satunya Profesor Dr. H.M. Rashidi. Demikian yang bisa kita refleksikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semakin menggeliat lagi untuk mengkaji, merefleksikan kembali pemikiran tokoh-tokoh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin setelah ini tidak diadakan sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Ya, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan sedikit closing statement. Ya, dapat disimpulkan bahwa refleksi pemikiran H.M. Rashidi menunjukkan bahwa membela akidah bukan berarti anti-intelektual. Justru dengan kedalaman ilmu, kejernihan logika, dan komitmen pada wahyu, penyimpangan pemikiran dapat dijawab secara elegan dan bermartabat. Maka semoga semangat intelektualisme yang diwariskan H.M. Rashidi dapat menjadi inspirasi bagi generasi muslim hari ini untuk terus berpikir kritis, berpegang teguh pada prinsip, dan menghadirkan Islam sebagai agama yang kokoh dalam akidah, lalu luas dalam wawasan, serta relevan sepanjang zaman, karena kesolehan ritual tidak menjamin kesolehan intelektual. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.